Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam doa bersama pada malam hari ini. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita di dalam kondisi apapun. Karena itu mari kita tetap satukan hati kita untuk boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita melewati pergumulan hidup, termasuk ketika pergumulan dunia, pergumulan bangsa yang dihadapi hari ini. Di dalam adanya wabah COVID-19, biarlah Tuhan yang menolong kita. Mari saja kita bersama-sama untuk masuk di dalam persekutuan doa. Kita bersatu terus. Pertolongan kita di dalam ibadah dan persekutuan kita malam hari ini jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan akan dibacakan oleh Bu Rika, satu ayat dari firman Tuhan. Disilakan. Mari kita menyimak dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-8 dan 9. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang melandasi persekutuan doa kita. Kita akan kembali memuji Tuhan.
Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan bersama-sama mempersiapkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu akan sanggup menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan pujikan Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Sekali lagi Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam doa-doa kita. Yang pertama, saya akan berdoa untuk biarlah Tuhan yang menolong kita supaya virus ini segera berlalu, supaya Tuhan kembali pulihkan kondisi tubuh kita, kondisi psikis kita, dan juga kondisi hidup kita. Lalu yang kedua, Bu Rika akan berdoa untuk gerakan social distancing agar masyarakat dapat mendukung kegiatan ataupun anjuran ini, dan juga kita juga terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang karena wabah ini mereka harus mengalami kelemahan tubuh supaya Tuhan sembuhkan. Bahkan kita juga teringat untuk setiap mereka yang telah kehilangan sanak saudara supaya Tuhan hiburkan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa dalam kondisi apapun Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Termasuk di dalam berbagai macam pergumulan hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu hadir Tuhan, menemani kami sehingga kami mampu melewati pergumulan hidup itu bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menemukan di balik daripada pergumulan itu ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di dalam surga, Engkau tahu pergumulan kami hari ini, pergumulan seluruh umat-umat-Mu di dunia, bahkan secara khusus di Indonesia Tuhan. Dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan, tiada henti-hentinya kami memohon kepadamu. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami, supaya wabah ini segera berlalu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan setiap teriakan doa anak-anak-Mu kepadamu, supaya wabah ini segera berlalu, dan kami pun boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gerakan social distancing yang dipelopori oleh pemerintah. Tolonglah ya Bapa, untuk masyarakat Indonesia bisa menyadari pentingnya gerakan tersebut Tuhan, sehingga kami semua
bisa mentaati dengan kesadaran yang penuh, menjalankan apa yang memang dianjurkan oleh pemerintah ya Bapa. Mengingat Tuhan 2 hari ini pelonjakan kasus COVID-19 ini semakin meningkat dengan tajam ya Bapa. Lebih dari 4.500 orang Tuhan yang saat ini terpapar virus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, hati kami juga pedih olehnya ya Bapa. Kami tidak bisa menolong mereka, tetapi kami bisa menolong sesama kami, bahkan diri kami sendiri dengan menjaga diri, menjaga jarak di dalam bersosialisasi, dan juga menggunakan masker atau alat-alat yang memang dibutuhkan untuk setiap masyarakat ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong supaya kami semuanya bisa saling mendukung apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya Bapa. Kami pun juga berdoa bagi mereka yang telah terjangkit Tuhan. Mereka ada yang mengisolasi dengan menyembuhkan secara mandiri, pengobatan mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau jagai mereka. Apapun yang menjadi makanan dan minuman mereka, biarlah itu sumber dari berkat-Mu untuk boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka ya Bapa. Jikalau mereka saat ini berada di rumah sakit, Tuhan, Kau juga terus kuatkan fisik mereka, kuatkan iman mereka juga. Biarlah mereka pun terus bersemangat, terus mempunyai pengharapan untuk kesehatan mereka segera pulih ya Bapa. Bagi mereka juga yang terjangkit virus ini dan mulai putus asa Tuhan, mulai ketakutan, mulai cemas, Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Engkau sanggup menolong mereka ya Bapa. Bahkan di masa-masa kesendirian mereka ada Engkau Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan keluarga karena terjangkit wabah ini Tuhan. Pastinya hati mereka sedih. Mereka saat ini sedang kehilangan Tuhan. Engkau Allah yang penghibur, Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada umat manusia. Biarlah Engkau yang menolong mereka, menghibur dan memberikan kekuatan ya Bapa. Bahkan iman mereka tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Allah. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga berdoa. Saya akan berdoa untuk para dokter, tenaga medis, tenaga sukarelawan agar Tuhan menjaga dalam tugas kemanusiaan yang mulia ini. Lalu nanti Bu Rika akan berdoa untuk jemaat-jemaat GKT dan seluruh umat-umat manusia agar terus dilindungi oleh Tuhan dan makin dekat kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu, para dokter, tenaga medis, sukarelawan, ataupun mereka yang bersentuhan langsung dengan adanya kondisi COVID-19 ini Tuhan. Engkau lindungi para hamba-hamba-Mu ini, jagai kesehatan mereka ya Tuhan, dan berikan mereka ketahanan tubuh yang prima, agar mereka boleh sungguh-sungguh terus dipakai oleh Tuhan. Biarlah mereka juga senantiasa dikuatkan di dalam iman dan pengharapan mereka Tuhan, bahwa mereka melayani Tuhan di dalam pelayanan yang mulia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Tuhan lindungi kehidupan mereka secara pribadi, keluarga mereka, dan masa depan mereka Tuhan. Biarlah para dokter, para tenaga medis, dan sukarelawan ini Tuhan, bahkan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, Tuhan sungguh-sungguh melindungi, supaya mereka pun boleh memiliki damai sejahtera di dalam pelayanan mereka. Bahkan kami sangat berterima kasih Tuhan dengan adanya dokter, para tenaga medis, dan sukarelawan ini. Mereka telah berjuang banyak Tuhan untuk kesembuhan para pasien, bahkan kami semua di dalam kondisi wabah ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati para hamba-hamba-Mu ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk umat-Mu
jemaat GKT baik yang ada di Sumbawa Besar Tuhan, yang boleh kami layani hari lepas hari. Engkau sendiri yang menolong mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong dan melindungi mereka di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk melindungi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-jemaat GKT di seluruh Indonesia ya Bapa, bahkan di kota-kota besar, daerah Jabotabek Tuhan. Engkau lindungi setiap jemaat-Mu ini, biarlah kuat kuasa-Mu menjagai mereka ya Bapa, sehingga mereka terhindar dari segala sakit penyakit, khususnya dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh umat manusia di dunia ini ya Bapa, di belahan bumi manapun Tuhan, mereka juga sedang berteriak memohon pertolongan Tuhan untuk mereka bisa terhindar dari wabah ini ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong setiap umat-Mu ini Tuhan, sehingga mereka pun juga terus berharap kepada Engkau yang boleh melindungi anak-anak Tuhan, boleh melindungi semua umat manusia ya Bapa. Tuhan, banyak sekali orang-orang yang pastinya merasa takut dan khawatir tentang wabah ini. Mereka mulai cemas Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu menolong umat manusia ya Bapa. Lindungi kami dari keganasan virus ini ya Bapa. Lindungi setiap anak-anak Tuhan, lindungi setiap umat manusia dari keganasan virus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bu Rika akan berdoa untuk pemerintah Indonesia, TNI dan Polri dan aparat keamanan lainnya agar Tuhan menjaga dalam tugas panggilan mereka. Lalu saya akan berdoa untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing seperti petani, nelayan, buruh, ataupun rekan-rekan yang bekerja online begitu seperti Gojek dan semacamnya, agar Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Silakan Bu Rika berdoa untuk pemerintah Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Tentunya mereka harus bekerja keras, memberikan yang terbaik kepada masyarakat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bapak Presiden kami, pemerintah-pemerintah kami pusat maupun pemerintah-pemerintah daerah ya Bapak, Engkau terus mampukan mereka untuk bisa memimpin dengan baik segala masyarakat yang ada yang Engkau percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri serta aparat keamanan yang lainnya Tuhan, yang saat ini harus bekerja ekstra menjagai bangsa kami, menjagai masyarakat yang ada, bahkan lingkungan-lingkungan, kegiatan-kegiatan yang saat ini harus dijagai dengan ketat oleh para aparat keamanan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, Engkau sendiri yang memelihara keluarga mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka juga bisa menjadi teladan bagi para masyarakat, sehingga kami bisa memahami situasi ini dengan kesadaran penuh dan mentaati aturan atau anjuran juga yang dinyatakan oleh pemerintah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing. Kami teringat untuk anak-anak-Mu seperti petani, nelayan, buruh, pekerja-pekerja online seperti Gojek dan lainnya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menolong agar Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka, makan dan minum mereka, kebutuhan-kebutuhan lainnya, agar mereka pun juga boleh dipelihara oleh Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan hidup yang saudara kami rasakan hari ini,
Biarlah Tuhan menolong Tuhan, agar mereka boleh melewati pergumulan ini dengan baik. Biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan apapun yang mereka inginkan di dalam hidup ini. Tuhan berkati mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terakhir, kita berdoa bersama-sama untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Juga kita berdoa untuk kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi Indonesia. Bahkan kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam berbagai macam pergumulan hari ini dan juga dipengaruhi oleh adanya COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan, dengan adanya pengaruh COVID-19 ini. Biarlah Tuhan segera pulihkan kondisi ekonomi dunia dan kondisi ekonomi bangsa kami. Kami juga teringat Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu, bahkan jemaat kami di dalam pergumulan Tuhan, pergumulan usaha dan pekerjaan mereka karena pengaruh COVID-19. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan, pulihkan setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, karena dampak dari COVID-19 ini. Engkaulah yang punya usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan, supaya mereka pun boleh merasakan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup hari ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja-Mu, baik gereja di tengah-tengah dunia ini, gereja di Indonesia, dalam pergumulan hidup Tuhan. Biarlah Engkau menolong supaya gereja-gereja-Mu tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin ada yang bergumul pada malam hari ini, kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap mereka bergumul karena iman, Tuhan juga menolong mereka. Setiap mereka bergumul karena persoalan ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Setiap mereka bergumul karena persoalan keluarga, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Bahkan dalam pergumulan-pergumulan lain Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Ajaib benar anugerah, membaru hidup kuku hilang, buta bercela, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Biarlah kita terus disatukan oleh iman yang sama, iman kepada Yesus Kristus,
iman yang selalu memberikan kekuatan kepada hidup kita. Saya menyapa setiap Bapak Ibu yang berada dimanapun, bahkan yang menonton siaran kami secara tunda atau melalui siaran YouTube. Dan puji Tuhan, kiranya semua kita juga bisa terberkati bersama-sama. Kita juga terus bergumul bersama-sama untuk bangsa kita, untuk dunia yang saat ini sedang menghadapi gejolak wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan senantiasa mendengar setiap seruan doa kita, menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari lepas hari di masa-masa yang berat, kami masih memiliki Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangat bagi tubuh jiwa kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendekat kepada Engkau, Engkau yang memulihkan kondisi fisik tubuh jiwa kami Tuhan. Engkau lah yang memberikan kekuatan bagi setiap keluh kesah kami ya Bapa. Dan Engkau yang sendiri yang memulihkan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu untuk kami boleh senantiasa menghormati Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami ya Bapa. Dan biarlah hati kami dengan penuh sungguh-sungguh ketulusan memuji, memuliakan, berdoa, dan terlebih Tuhan, kami mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati waktu ini kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema renungan kita pada malam hari ini adalah mengapa Allah diam. Mungkin kalau kita bertanya-tanya mengapa Allah diam, mungkin cocok dengan kondisi saat ini ya. Kita sudah berdoa setiap malam, kita sudah berdoa pagi, siang, malam. Bahkan mungkin ada yang doa tengah malam, ada yang doa subuh-subuh berharap wabah ini segera selesai. Atau bahkan kita sampai berpuasa karena kita rindu wabah ini segera berlalu. Tetapi terkadang kita merasa bahwa kenapa Allah diam? Kenapa Allah tidak menjawab doaku? Dan ternyata pergumulan yang sama seperti apa yang kita rasakan pada saat-saat ini ada tertulis di dalam Alkitab. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 58. Karena hanya 14 ayat, kita akan membacakan ke seluruh ayatnya ya. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Pak Darwis bersama Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa membuka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Yesaya 58, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa?
mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kup kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali pembacaan firman Tuhan kita yang terambil di dalam Yesaya 58. Ternyata ribuan tahun yang lalu ada umat Tuhan, orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka secara hari lepas hari. Justru di awal dari ayat ini Yesaya menuliskan, "Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukan kepada umatku." Ini Allah menyuruh Yesaya memberitakan pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi Nabi Yesaya dipakai oleh Allah untuk menyerukan apa? Teguran apa? Pelanggaran dosa. Mengapa mereka disebut seorang yang berdosa? Dan ayat-ayat selanjutnya justru mengisahkan bahwa mereka sedang melakukan ibadah. Mereka sedang tekun beribadah. Mereka bahkan melakukan puasa. Artinya di dalam kondisi pada saat itu mereka sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan berdiam diri? Mengapa Allah berdiam diri? Mengapa Allah tidak menjawab setiap seruan doaku? Dan ternyata Allah menyatakan di dalam firman-Nya, kalau kamu masih mengurusi urusanmu sendiri, dikala kamu beribadah, kamu hanya menonjolkan dirimu sendiri, ngurusi urusan kamu sendiri, kamu justru mendesak-desak buruhmu,
Ketika kamu berpuasa, kamu berbantahan, kamu berkelahi, bahkan meninju, memukul dengan tidak semena-mena, maka dengan hal seperti ini Allah tidak menghendaki. Allah tidak mengindahkan ibadah dan puasamu. Lalu ibadah dan puasa yang seperti apa yang Allah inginkan? Dikatakan di dalam ayat 6, ketika Allah, apakah itu yang disebut berkenan di hadapan Tuhan? Ketika kita beribadah, ketika kita terus-terusan berdoa, tetapi hati kita masih tidak sungguh-sungguh mengikut tuntunan Allah. Hati kita masih banyak dengan kemarahan, bahkan perkelahian, bahkan semena-mena kepada orang lain, maka bukan seperti itu yang Allah harapkan. Apa yang Allah harapkan? Yang Allah harapkan adalah supaya engkau, supaya saya dan kita semuanya membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau, saya dan Bapak Ibu sekalian memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ini berbicara tentang hal di mana ketika kita beribadah, ketika kita berdoa kepada Allah, tetapi mungkin kita sedang menekan orang, kita menganiaya orang, atau sebaliknya, ada orang yang teraniaya, ada orang yang merasa bahwa kondisi ini tidak adil buat dia, dan kita tahu memang dia diperlakukan tidak adil. Dan pada waktu itu kita diam saja, maka itu belum termasuk ibadah. Lalu dikatakan supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, bagikan kepada orang miskin, menumpangi orang yang tidak punya rumah. Ini berbicara tentang kondisi ketika kita rindu Tuhan menjawab doa kita, maka Tuhan justru menyatakan, lihatlah sekelilingmu. Jika ada yang membutuhkan dan kita harus berbagi, maka bagikanlah apa yang lebih dari diri kita, bahkan yang mungkin kita sedang hanya bisa dibilang cukup, tidak berlebihan. Tetapi mari bagikanlah itu kepada sesama kita yang saat ini sungguh-sungguh membutuhkan. Saya sangat bersyukur sekali dalam situasi seperti ini, banyak sekali anak-anak Tuhan yang memiliki semangat untuk berbagi kepada sesama, khususnya bagi mereka yang terkena dampak sangat terasa dalam kondisi keluarga dan perekonomian mereka. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang mau menggerakkan hati, yang saya pikir anak-anak Tuhan yang mau menggerakkan hati itu pun belum tentu saat ini mereka juga berkelimpahan. Mereka sedang menghadapi masa-masa yang sama. Mungkin usaha mereka yang dulunya berlimpah, sekarang banyak sekali mengalami penurunan pemasukan. Tetapi hal yang menarik, yang indah di dalamnya adalah mereka tetap mau berbagi. Hari ini saya juga sangat bersyukur ketika saya mengajak teman-teman saya, kami hanya berempat, saya menyampaikan bahwa mau nggak ada, saya sampaikan gitu ya, kita mau berbagi gitu. Tidak banyak, 1-2 orang yang memang seperti ini saya ceritakan. Dan saya sangat takjub karena kami bukan orang yang mampu, kami tidak mempunyai kelebihan seperti orang lain, tetapi mereka langsung, saya akan memberi ini, saya akan memberi ini. Hal itu membuat saya berbagi dalam kondisi yang kita sebetulnya juga lagi berkekurangan itu ternyata memiliki nikmat tersendiri. Dan kenikmatan itu ternyata yang juga diinginkan oleh Allah. Dalam kondisi saat ini, Allah tidak menginginkan kita hanya mengurusi diri kita sendiri, tapi lihatlah sekeliling kita. Jikalau mereka ada yang membutuhkan, maka marilah kita bantu mereka.
ketika kita masih sanggup menolong mereka. Masa-masa saat ini memang berat. Kadang kita mau membeli makanan ketika ada penjual di jalanan, kita ragu. Apalagi ketika kita tinggal di daerah yang terjangkit cukup besar gitu. Tapi kadang kita juga sedih ketika mereka sudah berkeliling berjualan makanan dari pagi sampai sore, mungkin lakunya hanya 1-2 porsi kalau itu makanan, kalau itu barang-barang. Hal itu tentunya membuat mereka sangat bergumul bukan untuk hidup sehari-hari. Mari kita tolong mereka dengan cara yang Tuhan percayakan kepada kita. Percayalah bahwa ketika kita berbagi, bahkan di saat kita dalam kondisi kekurangan, ada kenikmatan tersendiri, ada sukacita tersendiri. Tetaplah berbagi, sekalipun kita pun juga bergumul. Karena mereka yang mau berbagi, mereka tidak akan kekurangan. Tuhan akan terus memberkati karena Tuhan sendiri yang berjanji. Ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih, kebenaran menjadi barisan di depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan di belakangmu. Artinya ada perlindungan yang kokoh dari Tuhan. Dan ketika kita berseru, maka Tuhan menjawab. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami berdua berdoa, tidak semua jawaban doa-doa kami dijawab oleh Tuhan dengan segera. Tapi ketika Tuhan menjawab doa, terkadang membuat kami itu terharu. Betapa Tuhan menjadikan umat manusia itu biji matanya. Dan ketika jawaban doa itu luar biasa, terkadang membuat kami justru yang tidak bisa berkata-kata. Mungkin hanya air mata yang mewakili ketika Tuhan menjawab doa-doa kita. Harusnya kita bersukacita, tapi kadang kita memang terharu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan memang berjanji ketika kita melakukan sebuah kebenaran, kita memperhatikan sesama kita, maka Tuhan akan menjawab. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan akan mengatakan, ini aku. Sebagai seorang anak, ketika kita sedang terluka atau kita sedang merasakan sesuatu yang kita butuh pertolongan, terus kita panggil, ayah, papa, tolong aku. Ya ini papa, sini nak, aku tolong. Pasti itu membuat kita semakin kuat, membuat kita makin diteguhkan, bahkan kita merasa lega dan nyaman. Ada bapakku yang mengatakan, ini loh aku. Artinya Allah yang memimpin. Biar kita juga menempatkan diri sebagai anak-anak Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka Allah akan mengatakan, ini aku, ketika kita meminta tolong. Dan selanjutnya, ketika kita tidak menunjuk-nunjuk dengan jari dan kita tidak memfitnah orang, artinya dalam kondisi kita orang-orang yang mengaku orang-orang yang beribadah, mengaku orang-orang yang dekat kepada Tuhan, maka tidak baik kita mencari-cari kesalahan orang, kita menunjuk-nunjuk, bahkan kita memfitnah orang. Mari kita bebaskan hidup kita dengan perkara-perkara orang lain. Kita bebaskan hidup kita dengan hal-hal yang membuat orang lain semakin terperosok. Jika ada mereka yang mengalami kejatuhan, mari kita doakan mereka. Sembari kita sendiri pun juga menjaga diri agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan Tuhan akan menuntun senantiasa memuaskan hatimu di tanah yang kering. Artinya sesuatu yang tandus. Tanah kering itu sulit untuk menghasilkan penghasilan. Tapi Allah malah mengatakan, di tempat yang sulit itu Tuhan akan memuaskan hati kita. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang akan diperbaiki dasar dan letaknya oleh banyak keturunan, dan engkau akan disebut memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan rasa nyaman bagi orang lain. Tapi menariknya adalah di ayat 13, ayat 14, kalau tadi Tuhan menegur tentang ibadah kita,
tentang kesalehan kita, maka Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin aku mendengar doamu, lakukan dulu mengasihi sesama. Tapi menariknya dikembalikan lagi di ayat 13-14, tapi ingat, tetaplah menghormati hari Sabat. Tetaplah kamu sungguh-sungguh mencari Allah di hari Sabat. Apa yang dimaksud dengan menghormati hari Sabat? Bahkan di ayat 13, tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari Sabat. Ini berbicara tentang utamakan dulu Allah, beribadahlah dulu pada hari Sabat. Kalau saat ini kita mempercayai, kita mengambil waktu hari Minggu untuk kita berikan kepada Tuhan untuk beribadah, maka yang Allah inginkan adalah pikirkan dulu kemuliaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan dahulu Tuhan. Dan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, seringkali mungkin saat-saat ini wabah COVID membuat kita beribadah di rumah. Tapi bagaimana dengan yang lalu-lalu? Mungkin saat inilah Tuhan ingin mengingatkan kita. Yang lalu-lalu mungkin kita selalu mengisi acara-acara kita, entah acara keluarga, acara kegiatan-kegiatan lain di hari Minggu yang seharusnya sudah menjadi kesepakatan bersama hari Minggu itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tapi marilah, saat ini adalah saat yang memudahkan kita sebetulnya. Kita bangun pagi di hari Minggu tanpa mandi, tanpa kita harus memakai baju rapi dan bersepatu rapi pergi ke gereja. Ketika kita bangun, kita bisa membangunkan keluarga kita, anak kita. Kita bisa langsung beribadah. Artinya itu memudahkan kita bukan untuk beribadah. Artinya sebetulnya Tuhan sudah memudahkan kita untuk menghormati hari Sabat. Dan lakukanlah hal itu. Apa sih yang Tuhan janjikan ketika kita menghormati hari Sabat? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Hal yang sangat dikhawatirkan banyak orang pada akhir-akhir ini adalah masalah perut, masalah makan. Karena apa? Kita nggak akan tahu sampai kapan berlanjutnya wabah ini. Tapi ketika Tuhan mengatakan sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan, masakan kita masih meragukannya? Tuhan hanya ingin kita berlaku benar kepada sesama kita untuk terus berbagi, mengasihi, memperhatikan mereka. Tuhan hanya ingin hormati hari Sabat. Maka kamu akan menikmati makanan, sesuatu yang sangat prinsip dan dibutuhkan oleh manusia. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Lalu apa lagi yang menjadi kecemasan dan rasa khawatir kita? Mari kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki iman kita. Kita perbaiki kesalehan-kesalehan kita yang selama ini mungkin kita salah dalam menjalankan ibadah kita. Mari kita sungguh-sungguh dengan tulus memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, menolong mereka yang membutuhkan, dan yang terlebih adalah setialah beribadah, hormati hari Sabat. Maka berkat itu Allah sendiri yang menyatakan akan ada. Dan tadi tambahan-tambahannya banyak sekali. Dalam kondisi yang tempat yang mungkin tidak mendukung pun Tuhan akan tetap memberkati kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan setiap iman kita, mengubahkan hati kita lebih baik lagi. Dan yang terpenting adalah hidup kita semakin berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Selidikilah hidup kami ya Allah. Ketika kami mengaku bahwa kami adalah umat-Mu,
Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang percaya. Ketika kami setia menjalankan kehidupan agama kami, apakah kami sudah sungguh-sungguh menjalankan kerinduan Tuhan, sungguh-sungguh menjalankan maksud Tuhan dalam hidup kami? Tuhan, pada masa-masa saat ini adalah masa-masa yang sulit buat kami, Tuhan. Jangan biarkan kami terlalu rapat menggenggam apa yang sudah kami miliki, ya Bapa. Di saat yang lainnya sedang menangis karena tidak ada apapun yang mereka genggam, ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati umat manusia secara adil. Engkau bisa memakai siapapun, Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ajar kami untuk terus mengasihi sesama kami, berbagi dengan sesama kami. Sekalipun mungkin saat ini kondisi kami pun juga tidak seaman yang lalu-lalu. Tapi kami percaya Engkau memelihara kami. Tuhan, ampuni kami jika kami sering melalaikan ibadah-ibadah minggu kami, Tuhan. Terlebih ketika masa-masa COVID-19 ini, Tuhan, kami tidak lagi datang beribadah ke gereja. Karena kami komitmen dan kesetiaan untuk kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Bahkan merangkul seluruh anggota keluarga kami untuk menghormati kemuliaan Tuhan melalui ibadah kami, ya Bapa. Maka Tuhan, izinkan kami menikmati berkat-Mu. Karena Engkau sendiri dengan mulut Allah sendiri menyatakan bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memelihara kami hari lepas hari. Dan biarlah iman kami, pengharapan kami tetap tertuju kepada Engkau. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sudah bergabung di dalam doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.